Betapa pentingnya sinar matahari di tanaman jahe merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gioho 80. Ya, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya sinar matahari di tanaman jahe merah. Dan saya akan juga membedakan yang terkena sinar matahari dan tidak terkena sinar matahari di tanaman jahe merah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut videonya ini, silahkan teman-teman semua subscribe dulu, karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Ya, mari kita lanjut ya teman-teman. Betapa pentingnya tanaman jahe merah di sinar matahari ya teman-teman. Nah, tanaman jahe merah yang ini terkena sinar matahari ya teman-teman. Tapi tanaman jahe merah ini itu di bawah naungan atap ya teman-teman. Jadi terkena sinar matahari tapi tidak terkena air hujan ya teman-teman. Nah, jadi yang tanaman jahe merah terkena sinar matahari ini itu akan pertumbuhannya kan maksimal ya teman-teman. Jadi membawa rimpang-rimpang dan selalu membawa rimpang, dan batang-batangnya pun segar ya teman-teman. Nah, ini betapa pentingnya sinar matahari kepada tanaman jahe merah ya teman-teman. Nah, ini terkena sinar matahari dari pagi sampai sore loh teman-teman, karena saya meletakkan tanaman jahe merah ini di depan rumah ya teman-teman. Walaupun kayak akhir-akhir ini di daerah saya lagi musim hujan, tapi sebelumnya ini selalu terkena sinar matahari. Jadi pertumbuhan jahe merah ini akan maksimal ya teman-teman. Seperti ini contohnya, dia akan membawa rimpang-rimpang dan pertumbuhannya subur ya teman-teman. Nih, subur kan teman-teman. Nah, itu makanya betapa pentingnya sinar matahari di tanaman jahe merah ya teman-teman. Dia pun ada pemrosesan yang menuakan batang-batang yang lama dan akan membawa rimpang-rimpang yang baru ya teman-teman, karena dia terkena sinar matahari ya tuh. Seperti ini contohnya, satu polybag pun hampir penuh ya teman-teman. Nah, basah-basah ini karena saya memakai gandasil daun ya teman-teman, itu cuma 1 minggu ya teman-teman. Ini proses masih tanaman ya teman-teman, masih baru nanam tuh, akan membawa rimpang walaupun baru nanam ya teman-teman. Nah, ini yang tanaman jahe merah saya yang di polybag yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Walaupun sekarang ini lagi musim hujan di daerah saya, tapi karena kemarin-kemarin terkena sinar matahari, jadi pertumbuhannya tetap maksimal ya teman-teman. Yang penting media tanahnya jangan terkena air hujan langsung ya teman-teman, diusahakan di bawah naungan atap ya teman-teman. Tuh terlihat tumbuh subur dan dilihat pun enak ya teman-teman. Nih, seperti ini ya teman-teman. Dan saya tidak akan menjelaskan semua yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Nah, tanaman jahe merah saya ini biasanya terkena sinar matahari dari sebelah sini ya teman-teman, dari pagi nyampe sore sekitar jam 3-an. Nah, kalau yang ini sama ya teman-teman, ini di bagian sebelah ini masih di bawah naungan atap ya teman-teman, tapi terkadang terkena percikan hujan. Kalau yang ini di bawah, tidak di bawah naungan atap walaupun terkena hujan, tapi terkena sinar matahari. Kalau lagi musim panas, ya tetap pertumbuhannya stabil ya teman-teman. Nih, rimpang-rimpangnya pun hampir penuh satu polybag ya teman-teman. Ini masih proses penanaman dan media tanahnya subur. Jika ada rumput-rumput seperti ini tadi, itu menandakan media tanahnya subur ya teman-teman.
Nah, ini kelihatannya sangat subur ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Yang ini yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Nih, seperti ini yang terkena sinar matahari. Ini yang terkena sinar matahari ya teman-teman. Pertumbuhannya subur. Mari kita lanjut yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Nah, tanaman jahe merah saya ini yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman, karena saya menaruh di tempat yang redup. Nah, perbedaannya seperti ini ya teman-teman. Tanaman jahe merah ini yang tidak terkena sinar matahari, dia akan tumbuh memanjang terus teman-teman. Seperti ini nih. Ini kan beda sama yang tadi kan teman-teman. Ini tinggi-tinggi loh. Pohon jahenya itu tinggi-tinggi dan rimpang-rimpangnya pun jarang kan teman-teman, karena dia memproses pertumbuhan terus teman-teman, tidak membawa rimpang. Ini seperti ini, dan pohon pun lemes tuh seperti ini karena tidak terkena sinar matahari. Itu tinggi seperti ini yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Ini karena tempatnya tidak memungkinkan tidak terkena sinar matahari, makanya saya pindah ke depan rumah ya teman-teman, walaupun sedikit terkena air hujan. Nih, sangat beda kan teman-teman. Tanaman jahe merah saya yang terkena sinar matahari dan tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Ini sih sebenarnya kemarin-kemarin terkena sinar matahari, tapi cuma sebentar teman-teman, paling berapa jam doang, paling lama itu 3 jam kalau lagi musim panas. Makanya saya pindah ke depan rumah sini biar terkena sinar matahari, biar tumbuhnya maksimal ya teman-teman, stabil. Nah, seperti ini dia akan menumbuh tinggi terus, tidak membawa rimpang ya teman-teman. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini ya teman-teman. Oh iya teman-teman semua, apalah khususnya buat para senior tanaman jahe merah, saya tidak menggurui ya teman-teman, saya cuma menceritakan pengalaman saya terhadap pada tanaman jahe merah saya yang terkena sinar matahari dan tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Sekali lagi saya tidak menggurui di sini ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ikuti terus channel saya Geoho 80 dan sampai jumpa di konten selanjutnya ya teman-teman. Salam pertanian milenial ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.